unsur-unsur yang lain, misalnya tentang hak kekayaan intelektual. Karena kawan, yang sound horeg ini, ya, penampilan sound horeg ini diusulkan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan kenapa bisa diusulkan untuk mendapatkan haki? Ini dilihat dari prosesnya, produknya, desainnya. Jadi mungkin di sini ada rakitan-rakitan visual lampu-lampu, mulai dari RGB atau LED-nya, kemudian juga rakitan kendaraan karena ini dirancang, di custom sedemikian rupa, biasanya di atas pickup atau truk dan seterusnya. Dan ini kawan sudah cukup lama dikenal, sejak tahun 2000-an, bahkan makin rame. Katanya setelah COVID semakin populer, katanya munculnya di Banyuwangi, tapi ada yang menyebut di Kabupaten Malang. Nah kawan, pertanyaan saya bukan setujukah Anda dengan sound horeg, tapi setujukah Anda ketika sound horeg ini mendapatkan hak kekayaan intelektual? Silahkan langsung bisa bergabung kembali. Cukup ya musiknya ya. Selamat pagi Suara Surabaya. Pagi dengan Pak Hendra. Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Iya. Saya sebagai warga Surabaya yang tinggal di Kabupaten Malang. Di tempat Bapak ini. Ya, ya. Ini untuk masalah haki, harusnya yang ngasih haki itu lihat dulu dari segi negatifnya. Kalau saudara sendiri saya setuju karena dia mungkin karena modalnya juga besar, terus teknologinya, inovasinya mereka memadukan sound dengan lighting lampu, mungkin bagus mereka. Tapi kalau di Kabupaten Malang atau di Kota Malang sendiri kan kemarin dilarang. Kalau di Malang nggak ada Pak, saya ini orang Malang Pak, Kota Malang tuh nggak ada. Jadi memang dari Kabupaten Malang awalnya ya, di tahun berapa itu mungkin ya, Bapak sempat. Ya halo Bapak, silakan dengan siapa? Pak Rahandi. Pak Rahandi, langsung Pak, setuju tidak ya? Setuju secara hak kekayaan musikalitas intelektual anak bangsa, setuju. Memang harus ada tempat-tempat tertentu yang dipergunakan untuk bisa menunjukkan karya aksi horeg ini. Gitu. Ya, di tempat yang tepat gitu ya? Ya, jadi kalau di lapangan, oke lah. Ini sama aja kayak ya sebenarnya kalau nggak horeg itu kan inspirasinya dari sound, kalau kondangan-kondangan Mbak. Itu kondangan-kondangan kalau lagi nyetel sound itu mobil bisa geter itu Mbak kalau lewat depan soundnya persis. Baik. Oke, Pak Rahandi terima kasih ya Bapak setuju ya, tapi di tempat yang pas. Terima kasih sama-sama. Nah, setuju nggak? Tadi kan udah goyang-goyang nih. Saya tidak setuju Mbak. Oh tidak setuju. Alasannya cuma dari segi kesehatan aja, merusak pendengaran dan maaf ya jantung juga. Oh iya, bisa ya ini ya. Jadi kan bikin pacu jantung jadi betul itu Mbak. Telinganya sedang. Sedang telinganya pol. Unsur menghiburnya nggak ada ya? Justru ini bikin orang jantungan. Ya kalau bagi yang masih umur 17 ke atas seperti saya ya, yang lembut-lembut Mbak. Apa? Yang kalem-kalem gitu ya. Klasik, musik lama-lama, memorabilia itu kan nggak enak kalau di style jedang-jedung. Iya. Baik. Kalau umur 17 ke atas seperti saya kan ya nggak begituan. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Wawan. Pak Wawan, wah ini kalau kalem-kalem gini nggak setuju biasanya. Setuju Mbak. Malah setuju. Setuju Bapak mendapatkan haki. Ya, jadi setuju mendapatkan haki. Jadi tidak hanya untuk teknologi aja ya. Jadi kalau bisa teman-teman yang di bidang seni itu kan juga diapresiasi dengan haki. Terus tidak hanya musiknya loh Mbak. Sound horeg itu yang support itu adalah speaker juga loh Mbak. Speaker, iya. Iya, jadi ada festival kalau untuk bagus-bagusan speaker itu di Pagi. Dengan siapa? Dengan Pak Andre. Pak Andre silakan. Iya, pada prinsipnya kalau untuk haki sound horeg-nya, yaitu rangkaiannya,
Saya setuju dengan catatan. Nah, Setuju jadi dengan undang-undang catatan, hak cipta itu kan ada undang-undangnya sendiri, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Nah, saya yakin teman-teman Kumham itu juga mengatur di Permen Kumham. Apa-apa aja sih yang bisa didaftarkan. Nah, kita jangan istilahnya bias dengan sound horeg itu sendiri sama musiknya. Nah, kalau semuanya masalah musik, terus kemudian ada yang erotis, ada yang apa, nah itu nanti pengaturan sendiri terkait dengan pembinaan. Tapi kalau yang kan kita nggak tahu nih yang didaftarkan sound horegnya itu apa sih? Jangan-jangan sound horeg yang didaftarkan itu hanya semuanya berupa rangkaian elektronik ini visual seperti ini yang didaftarkan. Nah, kalau seperti itu nggak masalah. Nah, karena saya yakin semuanya kalau musiknya sendiri itu kan sudah ada ciptanya sendiri. Nah, saya yakin memang yang didaftarkan itu terkait dengan rangkaian, cuman memang memakai kata sound horeg. Nah, ini juga perlu sosialisasi nanti kalau semuanya ternyata nggak melanggar Permen Kumham dan didaftarkan hakim. Nah, teman-teman Permen Kumham justru ini sebagai kesempatan untuk masuk sebagai pembinaan. Seperti itu. Jadi prinsipnya sebenarnya dari Kemenkumham memang menyampaikan kalau ada masyarakat yang tertentu waktu karnaval gitu-gitu setuju. Yang saya tidak setuju ini fenomena di desa mertua saya di Kediri Selatan. Pak, sorry, berarti ini setuju tidaknya dengan sound horegnya ya. Tapi kalau diajukan ke Haki, itu Bapak setuju atau tidak? Setuju asal dengan syarat ada pembinaan tadi loh. Oh, oke. Jadi setuju ini buat patrol Bu di desa saya itu. Oke. Buat patrol mulai jam 12 malam sampai pagi kalau bulan puasa itu. Baik ya. Jadi intinya setuju, bersyarat Bu ditertibkan gitu. Baik, makasih ya Pak pendapatnya Pak Lugut. Suara Surabaya, selamat pagi. Pagi Mbak. Iya, yang lewat WA call dengan Bapak siapa ya? Pagi. Bagus Mbak. Monggo Pak Bagus. Gimana Pak? Kalau untuk produknya setuju aja sih Mbak, setuju. Ya karena kita harus mengapresiasi ya. Kalau diajukan ke Haki? Nggak masalah sih Mbak. Oh, nggak masalah ya. Diklaim pihak sana sini toh Mbak. Takutnya dicaplok Malaysia lagi gitu ya. Iya, takutnya kan gitu-gitu kan. Nanti kalau udah kecaplok nanti menyalahkan pemerintah lagi. Cuman memang harus ada tanda kutip aturan-aturan yang memperbolehkan itu diadakan di mana itu aja sih Mbak. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan ya. Iya, karena pernah saya tahu sendiri Mbak. Di lapangan itu aja kayak gitu Mbak suaranya Mbak, apalagi kalau di kampung-kampung, wah tambah karuan Mbak. Jadi perlu diarahkan memang ya sound horeg ini ya. Betul, seperti itu ya. Kalau untuk produknya nggak apa-apa aja, daftarnya nggak apa-apa biar nggak kena klaim sana sini gitu loh Mbak. Itu aja ya, sih. ini untuk perlindungan sih sebenarnya. Makasih ya, Pak Bagus ya. Monggo, selamat pagi. Flash News. Mereka yang tidak setuju dengan sound horeg karena suara bising yang ditimbulkan sangat mengganggu. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pada 2050 nanti hampir 2,5 miliar orang mengalami gangguan pendengaran. Paparan kebisingan terus-menerus menyebabkan banyak masalah kesehatan. Demikian Flash News dipersembahkan Citycon. Ini sudah mendapatkan sertifikasi pencatatan ya, jadi sudah ada hakinya, kekayaan intelektual KIK ya, jadi kekayaan intelektual komunal. Musik Patrol ternyata sudah mendapatkan ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang sound horeg gimana? Setuju apa enggak kalau diterbitkan haki ya? Kata Pak Nur Budiono setuju diberi haki. Pak Sugiono kurang setuju kalau ada orang sakit jantung gimana? Ibu Epi setuju sound horeg pagi-pagi enak buat olahraga. Nyetil sambil geleng-geleng nih Bu Desi, asik sound horegnya Mbak, memacu semangat. Kemudian dari Ibu Mimit, horegnya nggak apa-apa dibunyikan tapi jangan di kampung. Pak Rizal setuju dengan haki karena desain industrinya, tapi penggunaannya harus diatur. Oke, jadi setuju dengan catatan ya. Pak Samsu, saya pelaku sound system, tapi maaf saya nggak setuju karena banyak mudorotnya. Ini akan merugikan kalau kata Pak Samsu. Pak Sarbini, saya setuju. Pak Misbakul setuju. Sound horeg memang patut diapresiasi, tapi ingat semuanya ada batasannya. Terima kasih. Pak Sasmito, diputar di tengah sawah bisa ngusir tikus.
Pak Rianto, Mbak, saya dulu hobi banget rakit sound, tapi suaranya biasa-biasa aja, nggak sehorek sekarang ya. Mungkin spare partnya udah di-update, tapi sekarang rasanya pingin lagi update. Bisa jadi sound horek. Kalau saya setuju manfaatannya, karena saya rasa sound horek banyak mudorotnya. Pak Hendrawan tidak setuju ikut nimbrung ya, karena sound horek ini dari dulu sudah ada. Itu Pak Habib, apa ya ini ya, komponen, saya setuju ya, karena termasuk menciptakan produk dan desain, komponen yang diciptakan tidak semuanya bisa dan harganya relatif mahal untuk hasil yang maksimal. Ada intronya. Untuk hasil diskusi on air ya, Restu. Tadi yang lewat Instagram kita juga sudah. Oh ya. Ya. Sampai tenggelam ini. Yang dari Instagram berapa persen ini? Kalau yang dari Instagram untuk yang menyampaikan ke tidak setujuannya, 82%. 82% bilang nggak setuju. Ya, yang setuju 18%. Iya, kalau sound horek mendapatkan haki 82% tidak setuju. Ya. Kemudian 12% mengatakan setuju. Ya. Lanjut. Kalau dari diskusi pagi ini lewat on air ya, yang di FM 100 untuk yang tidak setuju 63%, yang setuju 37%. Oke, baik. Terima kasih kawan. Suara Anda bisa jadi berubah, suara Anda juga bisa jadi berbeda, karena itulah adalah perbedaan yang manis juga.